Halo, semangat pagi teman-teman semuanya. Balik lagi dengan kami di Cold Shop Record You Go. Oke, di sesi bedah buku ini kita mau bedah buku The Psychology of Money dari Morgan Housel. Kita masuk ke bab 6 dengan subjudul Anda Menang Undian. Menarik subjudulnya, dan kita nanti akan bahas dari teman-teman yang mungkin kalau teman-teman yang udah nyimak dari video-video kita udah pada kenal lah ya, siapa saya, siapa dia, dan siapa dia. Oke, kalau dari rekan-rekan saya yang ada di sini, kira-kira dari bab 6 ini kita dapat cerita atau kutipan apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman yang lihat? Dari bab 6 ini saya membacanya dan mendapatkan pembelajaran bagaimana kita itu mengolah uang kita atau kekayaan kita itu dengan jelas, kemudian untuk jangka panjangnya gitu. Oke. Terus jangan takut buat mencoba untuk investasi, kemudian mencoba hal-hal yang baru tentang keuangan gitu. Oke, kalau dari ceritanya sendiri yang mau diangkat sama Kak Evi sendiri, sudah tentang apa nih? Ya, ada salah satu contoh ini dari Berggruen. Nah, di masa mudanya dia itu suka membeli kayak lukisan-lukisan gitu Pak, dari pelukis ternama. Nah, setelah tanpa berpikir dia itu beli itu, tapi di tahun yang akan datang apakah itu masih bisa dijual atau tidak gitu. Nah, di tahun 2000-an ternyata banyak yang mencari lukisan itu, kemudian dia mendapatkan banyak uang dari menjual lukisan itu. Yang dulu mungkin harganya berapa, kemudian waktu dijual menjadi $1 miliar gitu. $1 miliar. Oke, gede banget. Terus itu ya kurang lebih begitu. Yeah. Jadi sangat menarik di subjudul ini, Anda Menang Undian, ya paling memang pas itu dicontohkan buat orang-orang kolektor ya kalau kita bisa bilang. Tapi ini bukan kolektor juga karena dia pengepul, kolektor pengepul. Sama juga kayak kita juga sering mengalami bahwa dulu saya punya Vespa cuma dulu kok dijual berapa sih? Saya sendiri tahu bahwa bahkan saya menjual Vespa saya dulu harganya cuma 2-3 juta. Sekarang kalau dicari lagi minimal 20-60 juta harganya, itu sama dengan Vespa yang baru. Jadi ya memang ini yang tadi subjudulnya bahwa Anda menang undian ya. Namanya undian itu kan juga untung-untungan ya. Kalau kita simpan Vespa nggak akan bisa kita buat makan saat itu juga. Sama kayak lukisan juga, dari lukisan kita nggak bisa hari ini beli lukisan siapa, besok dijual akan laku, dan itu untung itu pun enggak. Jadi sangat menarik, dan semua para pebisnis saya habis baca cerita itu tuh kayak iya sih, semua pebisnis harus tahu ini. Jadi dia tahu bahwa yang tadi dikatakan Kak Devi bahwa ya kita harus lebih teliti terhadap keuangan kita, dan kita akan tahu di mana kita akan menang dan bagaimana kita harus cepat manuver, lakukan ini, ambil lukisan itu, nggak usah takut kok, besok bisa laku. Jadi cerita yang benar-benar mantep banget dari pengepul lukisan kalau boleh saya bilang. Kalau tahu lukisan kan harganya berapa sih? Pernah tahu sih, pernah ada yang satu lukisan itu ya, walaupun mungkin kalau kita melihatnya itu lukisannya biasa aja ya, tapi kalau orang yang beli itu tahu makna seninya di mananya, itu bisa nilainya ratusan juta gitu. Ngeri, berarti masuk ke itu kita hari ini mau melukis apa, mungkin orang yang belum tahu maknanya nggak akan bisa menghargai lebih. Tapi ketika ya kayak zaman sekarang semuanya serba tidak bermakna, hal-hal yang bermakna di zaman dulu itu sangat berharga. Kayak Mona Lisa emang dijual. Oke, saking mahalnya bahkan diangkat di story filmnya Mr. Bean. Sebenarnya kalau contoh-contohnya dari kayak gitu banyak banget ya Pak. Mungkin dari hal kecil, kalau saya nih suka tanaman gitu. Nah, kemarin itu dari awal suka minta-minta doang dari satu pohon, terus jadi beranak-anak banyak. Kemudian
nggak tahu nih ternyata harga bunganya itu naik gitu. Nah kemarin itu saya nggak tahu kalau harganya itu malah naik kan Pak. Terus ada orang lewat karena kebetulan rumahnya dekat jalan raya, ada yang mampir tuh mau beli bunganya. Nah itu jadi saya tahu dari situ. Jadi jual kayak banyak untung banget gitu. Padahal kan saya awalnya cuma minta 1 pohon tapi jadi juta-jutaan gitu. Menarik banget. Kalau boleh tahu nih, kita coba bedah dikit. Kenapa Kak Devi memutuskan buat tadi nanam pohon tadi atau coba-coba tadi? Ya awalnya cuma suka bunga. Cuma suka bunga. Ya ternyata waktu tahu bunga itu ternyata ada banyak jenis-jenis bunga yang aglo gitu ya Pak. Aglo, tapi baru tahu bunga aglo. Oh ternyata ada jenis yang ini, beda warna juga, beda bintik juga, beda harganya juga gitu. Nah jadi semakin suka terus jadi nambah-nambah gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi iya kita sih memang sebenarnya kurang memperdalam sesuatu ketika kita udah coba kayak tadi aglo, tahu sedikit aja udah tertarik walaupun mungkin value-nya nggak terlalu, tapi yang namanya suka kayak tadi penjual lukisan yang namanya suka, aku sukanya sama lukisan, ngapain aku harus bisnis motor, kan lebih enak, lebih nyaman. Apalagi ketika hobi atau kesukaan kita itu dihargai dengan uang. Oke, good, menarik Kak Devi. Kalau dari Kak Tegar sendiri Kak Tegar? Kalau dari contoh di buku ini juga ada, di mana ini ada perusahaan investasi, dia itu mencatat total pembiayaannya dalam periode 2004 sampai 2014 itu ada sekitar 21.000 pembiayaan. Nah, di sini ada sekitar 65% di mana itu pembiayaannya itu kehilangan uang, jadi nggak balik modal, nggak ada returnnya gitu. Kemudian 2,5%-nya itu bisa menghasilkan return 10 sampai 20 kali lipat. Kemudian 1%-nya itu bisa menghasilkan lebih dari 20 kali lipat. Kemudian 1%-nya bisa menghasilkan 50 kali lipat bahkan. Dan di situ kita bisa tanpa kita berpikir bahwa kan sebagian besarnya itu orang yang melakukan pembiayaan itu kan rugi lah istilahnya, sekitar 65%. Dan di situ kita bisa berpikir bahwa oh pembiayaan ini berisiko banget nih. Nah di situ mungkin kita berpikir untuk mencari cara bagaimana agar ketika kita melakukan pembiayaan itu bisa lebih aman. Di sini di buku ini dijelaskan mungkin bisa menggunakan perusahaan pabrik besar yang sudah mapan istilahnya gitu. Dan dari hasil itu ya memang nyatanya tetap berjalan ya bisnis pembiayaan atau apa sih modal ventura ya. Modal ventura. Jadi ya menarik banget. Jadi hampir semua lini ternyata ini ada di headline-nya, yaitu Anda menang undian. Investor itu ya sama, mungkin sekarang kita nggak tahu gimana sih untuk jadi seorang investor ya. Aku punya bisnis nih, bantu dong investasi kayak gini kan di permukaannya seperti itu, tapi kita nggak tahu sebenarnya gimana sih investasi. Dan dari baca bab ini kita juga sedikit udah dibukain gimana sih terkait investasi, dan kita juga melek lagi terhadap gimana psychology of money, gimana uang itu berjalan dan gimana kita menyikapinya. Jadi semuanya kembali kok. Mau nggak sih buat nyobain? Nanti terkait cara pasti akan ada caranya sih. Tinggal kita mau apa enggak. Daripada kita melakukan hal-hal yang ya menurut saya sampah lah ya. Maksudnya sampah itu ya scrolling sosmed atau sambatan yang tidak bernilai. Kita bisa melakukan hal lebih yang banyak yang kita bisa dapatkan kayak gitu sih. Kalau dari saya akan mengutip cerita dari Walt Disney. Jadi di cerita Walt Disney sendiri itu dia sudah memproduksi 400 film. Jadi film ada yang pendek, ada yang panjang, dan dari produksinya tersebut ternyata menghabiskan dana yang sangat-sangat banyak. Dan dana yang besar itu
ternyata kalau kita hitung dari 400 film terus kemudian dana yang dikeluarkan itu sekian, itu ternyata nggak make sense atau nggak berimbang. Tapi karena ya kembali lagi kita udah pernah nyoba, si Walt Disney itu nyoba, ternyata dari 400 film itu dia hanya butuh cerita dari Putri Salju yang ternyata itu bisa menghasilkan profit atau branding dari nama Walt Disney itu jauh lebih banyak dari 400 film yang sudah diproduksi. Jadi di situ nilainya adalah bagaimana kita sudah mencoba 400 dan juga jangan cukup menyerah dengan 400 itu, karena mungkin dari 400 itu akan ada 1 atau 2 saja yang berhasil dan keberhasilan itu bisa berlipat-lipat ganda. Di headline-nya juga dijelaskan bahwa mungkin 90% keputusan kita menurut kita saat itu salah, tapi masih ada 10% atau bisa jadi yang menurutmu salah itu ternyata sebuah ledakan besar atau kebenaran dan bisa menguntungkan. Jadi kurang lebih itu bab 6 yang sangat menarik kalau menurut saya, apalagi buat semua teman-teman pebisnis wajib banget buat baca ini dan teliti satu-satu deh, ceritanya itu sangat menarik. Oke, kalau dari saya mungkin cukup. Dari teman-teman ada tambahan nggak terkait bab 6 ini? Saya ada pelajaran sih dari buku ini bahwa mungkin di kehidupan kita ya, mungkin di dunia bisnis juga, mungkin di bisnis kita udah mencoba beberapa bahkan ratusan cara untuk membuat strategi bagaimana bisnis ini terus naik. Itu nantinya mungkin 90%-nya itu akan gagal, tapi nanti 10%-nya yang dikatakan Pak Fakri itu bahkan akan menjadi ledakan yang besar. Dimana itu kita nggak melulu besar usaha kita atau waktu yang kita luangkan untuk 90% itu gagal, tetapi 10%-nya itu bisa membuatkan hasil yang jauh lebih besar lagi gitu. Dari yang kita bayangkan ya memang ujungnya tetap berusaha terus tapi ya di sini diingatkan sih banyak banget yang kita sudah lakukan dan hasil dari contoh kayak 10% itu adalah hasil buah kita mencoba. Dari 90% atau kegagalan yang pernah kita lakukan juga. Kak Devi ada tambahan? Saya mungkin mau menambahkan sedikit ya bagaimana dari sekarang mungkin memulai bagaimana langkah-langkah kita untuk belajar merancang dan untuk keuangan kita dan jangka panjang. Apa contohnya merancang keuangan? Ya, dari sekarang mungkin kayak menabung atau udah dikirim uangnya itu buat jangka panjangnya mau buat apa? Kalau mau sedikit bocorin sih kayak Kak Devi itu sekarang udah sedikit merancang kayak mungkin dulu itu nggak pernah yang namanya belanja sendiri, masak sendiri. Sekarang udah ada pengalaman belum sih? Iya. Dan seperti hidup sendiri ya. Jadi setiap hari harus merancang kayak hari ini aku beli apa, beli apa. Dan akhirnya sampai tahu bahwa di hari ini ada free sayuran ini. Itu kan sebenarnya memang kita butuh itu ya, butuh mencoba dia masak. Kalau kamu nggak pernah mau nyoba masak sendiri, merancang ekonomi, saya makan hari sekian tuh bagus banget sih kan aku itu butuh dicoba. Sedangkan kita kan mungkin ya nggak akan coba itu. Jadi ya saya sangat senang ketika Kak Devi itu pernah cerita bahwa ini ada promo ini loh, berarti dia sudah pantang sesuatu. Good. Kalau saya sendiri mau nambahin dikit, sama kayak kita di satu perusahaan itu kita ada perusahaan retail, sama semua perusahaan retail melakukan ini. Contoh dari 100 item, 100 SKU item yang dijual itu tidak semuanya pasti menguntungkan. Ya, ada yang dijual mepet, ada yang dijual rugi, tapi ada juga pasti item yang dijual jauh keuntungannya jauh dari barang-barang manapun. Jadi jangan ragu, intinya adalah kita harus tetap mencoba dan jangan ragu bahwa saya mau jualan ini ya nanti
uangnya cuma segini. Kalau berpikir rasional kita nggak akan bisa nyampe bahwa yang dimaksudkan di bab 6 itu Anda menang undian ya. Semuanya begitu kok di semua aspek. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak buat Kak Devi, Pak Tegar. Kalau dari saya ingatkan lagi buat para pengusaha ya yang punya bisnis. Kita adalah retail supporting business. Jadi ada juga tagline kita bahwa Kotshop adalah teman tumbuh UMKM. Buat teman-teman yang punya UMKM, punya bisnis, wajib banget cek toko kita karena kita menyediakan semua barang-barang pelengkap perusahaan teman-teman, mulai dari ada printer kasir, printer barcode, printer kartu, penghitung uang, dan masih banyak lagi pastinya. Oke, dan juga ada juga supporting teknis semuanya. Ketika teman-teman membeli produk kita, pasti kita akan support 100%. Oke, terima kasih banyak buat yang nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, salam dari kami, Coach Shop, We got you, bro.